for the future. Start, invest. It's time. Halo teman-teman investasi, teman-teman Om Vin semuanya. Salam jumpa kembali dengan Om Vin di sini. Pada kesempatan yang baik ini, Om Vin akan menjelaskan tentang lanjutan dari filosofi investasi. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa nasib itu akan mempertemukan kita juga. Namun demikian, semua itu bergantung kepada kita sendiri yang membuat bahwa semua itu menjadi berhasil. Nah, itu benar sekali lah, sesuai dengan filosofi investasi dan kaitannya itu sangat erat sekali dengan investasi. Nah, pada kesempatan ini Om Vin akan mulai dengan suatu cerita. Pada zaman dahulu kala itu ada seorang petani miskin. Ya, jadi miskin sekali, tetapi dia sedang memelihara seekor kuda putih. Kuda ini indah, kuat, gagah, dan mempesona ya. Jadi semua orang memandangnya mungkin akan sangat kagum dengan kegagahan kuda ini. Nah, suatu hari datanglah seorang saudagar kaya menemui petani miskin tersebut untuk menawar kuda tersebut. Dia bermaksud untuk membeli kuda tersebut dengan harga yang luar biasa mahal. Kenapa? Karena saudagar itu juga tahu kuda ini bagus sekali, sehingga dia berani membayar mahal. Tapi apa yang dijawab oleh para petani miskin ini? Petani miskin ini menjawabnya dengan mengatakan, oh tidak, kami tidak bermaksud menjual kuda ini. Nah, dengan kejadian tersebut, tetangga-tetangganya atau teman-temannya itu langsung memberikan komentar, wah, kamu tuh payah sekali. Kuda yang ditawar dengan harga yang sangat mahal, padahal kondisi kamu miskin membuat kamu menjadi kaya, kamu gak mau. Kamu sangat aneh, jelek sekali kamu nasibnya gitu ya. Itu komentar yang disampaikan oleh teman-temannya. Namun si petani miskin itu tetap diem saja, tidak berkomentar sama sekali. Nah, keesokan harinya ternyata setelah dia melihat kandang kuda, kuda putih itu sudah tidak ada di situ, hilang. Langsung saja teman-temannya itu langsung sinis untuk berkomentar bahwa wah, nasibmu sangat jelek, sudah kamu itu harusnya dapat uang yang banyak. Ya, kalau kuda itu kejual, sekarang kuda itu lenyap atau hilang, jadi kamu nggak dapat apa-apa, kamu menjadi orang yang miskin sekali, sayang sekali. Petani mendengarnya dan meresponnya dengan sangat-sangat sabar, dan dia tidak berkomentar sama sekali, cukup tersenyum saja pada teman-temannya. Ya, nah, teman-temannya tambah penasaran tentu saja ya dengan sikap yang diambil oleh petani tersebut. Nah, suatu hari ternyata kuda putih tersebut kembali dan datang ke kandang petani miskin tersebut, dan tidak sendiri. Ternyata dia menggandeng ataupun menggiring 5 kuda liar yang lainnya, sehingga petani itu bukan hanya memperoleh kuda putih, tapi juga menambah tambahan 5 kuda liar. Ya, luar biasa. Nah, teman-temannya kembali mengatakan pada dia, wah, sungguh kamu sangat beruntung. Ya, kuda putih itu ternyata membawa keberuntungan buat kamu. Ya, sudah kembali membawa 5 ekor kuda yang lainnya. Jadi dia pun, si petani, mendengarnya dengan senyum saja dan belum berkomentar. Ya. Nah, entah karena apa, beberapa minggu kemudian ternyata terjadilah suatu kondisi yang tidak diharapkan juga. Ternyata anak si petani tersebut sedang melatih kuda-kuda liar yang tadi bersama dengan kuda putih, dan terjatuh, sehingga yang terjadi adalah kaki anak si petani miskin tersebut patah. Kembali lagi teman-temannya datang mengomentari, sungguh kuda putih dan kuda-kuda yang lainnya itu membawa nasib yang jelek, kamu tidak beruntung. Itu buktinya anakmu kakinya patah dengan melatih kuda tersebut. Jadi dia pun mengomentari hal-hal yang negatif. Si petani pun tetap tersenyum dan sabar ya untuk mendengarkan beberapa komentar yang kurang mengenakan dari teman-teman si petani tersebut. Nah, entah karena apa juga ternyata di daerah tersebut ternyata terjadi peperangan yang dahsyat yang mengharuskan
seluruh pemuda-pemuda yang ada di situ semuanya harus turut serta berperang. Nah, yang terjadi adalah karena anak si petani yang kakinya patah, tentu saja tidak bisa berjalan. Itu tidak ikut berperang karena memang tidak layak untuk mengikuti peperangan, sehingga dia tinggal di rumah. Nah, dalam peperangan tersebut ternyata daerah tersebut mengalami kekalahan dan banyak yang meninggal. Termasuk tentu saja anak-anak dari tetangga-tetangga atau teman-temannya yang tadi selalu berkomentar terhadap apa yang terjadi pada petani miskin tersebut. Nah, ternyata dia datang teman-temannya, tapi ini agak beda. Dia datang dalam kondisi yang sangat sedih, menangis. Kamu beruntung wahai petani miskin. Kenapa? Karena anakmu tidak ikut berperang, kakinya patah. Coba kami, anak-anak kami harus kehilangan anak-anak kami selamanya karena dia menjadi korban perang. Kamu sangat beruntung. Jadi lagi-lagi, jadi ada berbagai macam komentar. Ada yang kamu jelek nasibnya, kamu beruntung nasibnya, tergantung dari situasi-situasi yang terjadi pada saat itu. Nah, pada saat itu petani miskin tersebut langsung merespon, saya ikut prihatin dan saya ikut berbelasungkawa atas semua yang terjadi pada anak-anak kalian. Tapi ada satu hal yang ingin saya sharing kepada kalian semuanya. Nah, nampaknya si teman-temannya itu cukup khusyuk mendengarkannya karena dia melihat ya dia dalam kondisi yang sedih dan butuh dihibur oleh para petani miskin tersebut. Baru komentar bahwa petani miskin itu menyampaikan kepada mereka, wahai teman-temanku, sesungguhnya kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi itu adalah suatu hal yang buruk atau nasib buruk, ataupun itu adalah nasib yang baik, nasib yang memberikan keberuntungan dan lain sebagainya. Karena kita nggak ada yang tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu akan semua itu. Kenapa demikian? Karena kita hanya menjalani proses kehidupan yang belum selesai. Ya, kadang-kadang kita melihat ada suatu kejadian yang buruk atau kejadian yang kurang mengenakan, tetapi barangkali itu adalah suatu hal yang baik buat kita di mata Tuhan. Tetapi sebaliknya juga, kadang-kadang kita melihat bahwa ada kejadian yang menguntungkan atau yang baik menurut kita, tapi sebenarnya itu menggiring kepada suatu hal yang buruk atau yang tidak mengenakan di masa yang akan datang. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Yang bisa kita lakukan tentu saja hanyalah bagaimana kita itu tetap berusaha keras dengan baik, konsisten, sabar, penuh komitmen, ya, atau istilahnya adalah istiqomah. Dan kita tetap bersyukur terhadap apa yang terjadi, ya, dan apa yang sudah kita peroleh dan apa yang kita lakukan. Itu yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Biarlah nanti mengenai hal-hal yang baik, yang buruk itu urusan dari Tuhan. Dan barangkali sesuatu yang buruk bisa merupakan hal yang baik buat kita di masa yang akan datang. Dan bahkan suatu hal yang baik belum tentu juga menjadi hal yang baik pula di masa yang akan datang. Jadi semuanya itu adalah diserahkan pada Tuhan, tetapi kita hanya berusaha dengan keras mempersiapkannya dengan sangat baik dan kita melakukannya dengan rasa syukur. Teman-teman investasi, dari cerita Om Vin tadi, kalau menurut Om Vin melihatnya ini adalah bagian dari rangkuman proses menjalani hidup. Atau ini merupakan cerminan dari proses investasi yang panjang dan tentu saja tidak mudah. Karena banyak hal-hal dalam jangka pendek, dalam perjalanan itu banyak-banyak godaan. Nah, seperti yang tadi kita sudah sampaikan, si petani itu luar biasa. Dia memiliki kesabaran yang tinggi, di mana dia mulai melakukan investasi dengan memiliki kuda putih satu dari mulai kecil barangkali, sampai dengan dia besar, sampai tumbuh dia menjadi kuda yang gagah memesona. Bahkan tidak hanya satu, dia memperoleh tambahan 5 kuda yang lainnya. Dan bayangkan kalau kemudian kuda tersebut beranak pinak, memperoleh anak-anak yang banyak sehingga kudanya menjadi sangat-sangat banyak, besar, ya, kandangnya, dan tentu saja dari sisi nilai menjadi sangat luar biasa besar. Kita belajar juga tentang kesabaran, keteguhan, keyakinan, dan komitmen yang sangat luar biasa tinggi dari si petani miskin ini,
karena dia itu memperoleh godaan. Ya, ada penawar dengan harga yang tertinggi ataupun harga tinggi, dia tidak tergiur. Kenapa? Karena si petani miskin itu punya tujuan-tujuan yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Dia adalah petani miskin yang sangat visioner, memiliki visi ke depan, tidak hanya berjangka pendek saja tujuannya. Nah, itulah prinsip-prinsip investasi yang harus dimiliki oleh teman-teman dan kita semuanya, yaitu kesabaran yang sangat tinggi. Nah, kita juga melihat si petani ini tidak serakah. Ya, mengapa bisa kita katakan seperti itu? Karena dia sama sekali tidak tergiur oleh tawaran kekayaan yang bisa terjadi mendadak karena kudanya ditawar dengan harga yang mahal oleh pedagang atau saudagar kaya. Tetapi dia juga mampu menahan diri. Jadi dia memiliki kekuatan mental untuk menjalankan proses investasi di tengah-tengah godaan yang juga tidak ringan, sangat menggiurkan. Nah, dia berhasil melakukan seperti itu. Dalam proses investasi ini adalah mental yang sangat diperlukan bagi teman-teman semuanya agar tujuan jangka panjang sebagaimana kita sudah tetapkan itu berjalan dengan sangat baik. Dan saya yakin kita akan menghadapi godaan-godaan yang seperti itu, sehingga ini menjadi hal yang sangat prinsipal. Ya, bagaimana caranya kita memperoleh kesuksesan di dalam melakukan investasi. Kesabaran yang tinggi, ketidakserakahan, dan mental yang sangat kuat yang selalu konsisten untuk tetap berada pada jalur yang sudah kita tetapkan sendiri. Itu yang paling sulit, tapi itu adalah sebagai faktor penentu dari keberhasilan proses investasi. Apalagi mengenai investasi saham. Investasi saham itu gerakannya tuh sangat berfluktuatif. Maksud Om Vin adalah naik, turun, ya, jatuh, bangun, kembali dalam suatu gerakan. Jadi itu menggambarkan adalah pergerakan-pergerakan jangka pendek. Nah, kejadian yang tadi dialami oleh anak si petani miskin tadi, dia terjatuh pada saat melatih kudanya dan kakinya patah. Itu kita anggap sebagai fluktuasi harga saham. Harga saham sedang jatuh, sedang turun. Ya, dalam posisi yang barangkali kita secara posisi dalam kondisi mengalami kerugian. Namun kalau kita lihat, si petani ternyata bukan menjual kuda putih tersebut dengan adanya kecelakaan tersebut yang juga membuat anaknya jadi patah tulang. Tapi dia tetap mempertahankan kuda putih, menjaganya, merawatnya. Jadi di tengah situasi yang buruk, dia tetap konsisten untuk melakukan investasi pada kuda putih tersebut. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting di mana sang petani miskin itu ternyata tidak tergoyahkan oleh dua hal. Tadi sudah Om Vin jelaskan terhadap tawaran yang menggiurkan yang membuat dia kaya raya, dia tidak bergeming juga karena dia punya orientasi jangka panjang. Terhadap suatu yang buruk terjadi, penurunan katakanlah harga saham di mana anaknya terjatuh dan patah kaki, juga dia tetap melakukan investasi pada kuda putih. Ini menggambarkan tentang konsistensi dan keteguhan dari si petani miskin itu di dalam menjalankan proses investasi. Nah, begitulah investasi. Om Vin contohkan adalah investasi saham. Saham pada suatu kondisi mengalami penurunan yang sangat tajam. Tetapi kita toh tidak langsung menjualnya kan, karena kepanikan semata. Ataupun karena kita melihat itu nasib buruk dari cerita tadi. Kalau kita melihat ternyata bahwa saham tersebut, saham perusahaan tersebut masih memiliki prospek bisnis yang cerah di masa yang mendatang, kondisi fundamental ekonomi yang kuat, dan kita melihat bisnis perusahaan ini juga diproyeksikan akan terus bertumbuh dengan sangat baik dan kuat. Tentu saja kepentingan jangka pendek untuk segera kita jual karena kepanikan itu bisa kita sisihkan untuk tujuan jangka panjang. Nah, kita lihat juga apa yang terjadi yang dialami oleh petani tersebut. Kita harus memiliki mental yang kuat,
yang konsisten untuk menghadapi gejolak-gejolak jangka pendek. Sebut saja yang terjadi sekarang ini, harga-harga saham yang baik sekalipun, yang memiliki nilai perusahaan yang sangat tinggi sekalipun, karena ada wabah COVID-19, kemudian harga saham berjatuhan dengan mengalami diskon yang sangat-sangat besar sampai minus 30% sampai minus 40%. Tidak semua orang yang berorientasi jangka panjang itu lantas dengan kondisi tersebut menjualnya. Kenapa dia melakukan seperti itu, atau kenapa dia bertahan seperti si petani miskin tadi? Karena dia yakin bahwa harga saham masih dalam kondisi yang bagus, secara fundamental masih kuat, secara prospek bisnis masih sangat bagus di masa yang akan datang. Dan jika terjadi COVID ini sudah berakhir, maka dia melihat bahwa akan kembali lagi mengikuti kondisi fundamentalnya. Dan oleh sebagian besar orang yang lebih melihat ini dalam perspektif jangka panjang, kejatuhan saham yang sangat rendah dengan saham-saham yang berfundamental bagus dan purpose bagus malah dijadikan sebagai kesempatan dia untuk membeli saham tersebut di harga murah. Ya, ini adalah suatu wisdom yang luar biasa. Jadi dia membeli pada saat hampir semua orang yang panik itu ketakutan. Ya. Konsep investasi adalah melihat nilai yang sebenarnya dibandingkan dengan harga. Kalau harga masih dalam kondisi yang rendah di bawah nilai perusahaan, maka dia pun berani melakukannya meskipun di kondisi yang semua orang takut. Yang terjadi pada anak si petani itu, dia jatuh, kemudian kakinya patah. Toh ada suatu hal positif yang dia alami, yaitu apa? Anaknya selamat dari peperangan yang menewaskan banyak anak dari teman-teman yang tadi mencibirnya. Ini adalah hikmah ataupun keberuntungan juga. Tadi adalah kita katakan bahwa sesuatu yang buruk belum tentu berakhir dengan buruk pula. Jangan-jangan sesuatu yang buruk itu adalah merupakan jalan untuk keberuntungan atau kebaikan kita di masa yang akan datang. Seperti halnya investasi demikian, pada saat harga lagi buruk seperti sekarang ini, harga saham sebut saja, belum tentu bahwa ini akan menjadi keburukan di masa mendatang. Jangan-jangan ini malah menjadi keberuntungan buat kita di masa yang akan datang. Ketika wabah sudah berakhir, ekonomi tumbuh, maka harga saham akan kembali pada harga semula dan bahkan bisa naik lebih tinggi. Jadi ini adalah suatu perkara yang jangka pendek itu buruk, tetapi membawa kebaikan atau keuntungan di masa-masa yang akan datang. Teman-teman investasi, teman-teman Omfin semuanya, tadi kita sudah bercerita tentang seorang petani miskin yang juga memiliki filosofi investasi yang sangat baik dan bagus, yang layak itu kita ikuti ya. Kita melakukan investasi harus memiliki tujuan investasi. Tentu saja tujuan investasi itu lebih berjangka panjang, bukan berjangka pendek, untuk tujuan yang lebih besar lagi di masa-masa yang akan datang. Mengapa bisa sedemikian rupa penting? Karena memang kita tidak tahu, lagi-lagi tidak tahu akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Uncertainty. Sehingga kita butuh melakukan proses investasi untuk membackup kalau terjadi apa-apa. Sebut saja misalnya ada kerusuhan sosial, terjadinya wabah seperti sekarang ini terjadi, kemudian terjadinya hal-hal buruk yang tidak menguntungkan baik secara personal maupun di perusahaan, itu membuat kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang lainnya, terutama adalah kesulitan keuangan. Oleh karena itu, dengan kita melakukan investasi yang memiliki tujuan jangka panjang, maka paling tidak ini akan menjadi backup. Kalau terjadi hal-hal demikian, maka kita relatif sudah siap untuk menghadapinya. Bayangkan saja ketika hal-hal buruk itu terjadi, ternyata kita tidak melakukan investasi dan tidak ada backup sama sekali. Yang ada adalah kita mungkin terpuruk, kesulitan luar biasa, merepotkan banyak orang ataupun pihak, dan hutang di sana sini, dan bahkan bisa membuat kita menjadi sangat frustasi. Jadi dengan tidak mempersiapkan investasi dengan baik, maka bisa jadi membawa keburukan kita di masa yang akan datang, ya, yang kita tidak tahu.
Yang penting buat kita dalam hidup kan mengantisipasi hal yang terburuk terjadi. Kalau hal-hal yang baik terjadi ya kita bersyukur. Tapi hal buruk itu harus kita antisipasi, karena prinsip dari investasi sendiri juga adalah bagaimana kita mengelola risiko ketidakpastian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teman-teman Omfin, teman-teman investasi semuanya, ayolah kita mulai investasi sekarang juga. Nggak ada waktu lagi untuk menunda-nunda. Karena semakin cepat, semakin baik buat kita sendiri. Dan investasi juga tidak memerlukan suatu modal ataupun uang yang sangat besar. Kita lihat petani tadi, dia mungkin sudah merawat kudanya sejak kuda itu masih kecil. Mungkin kuda itu ya harganya masih sangat murah, atau mungkin dia pemberian dari orang lain yang gratis ya, atas kebaikan orang lain dan lain sebagainya. Jadi jangan dilihat bahwa investasi itu mulainya itu harus dengan suatu hal yang mahal, besar, uang yang harus disiapkan juga harus besar, bukan. Investasi bisa mulai sejak kecil, dan justru kita sarankan investasi sejak kecil. Yang terpenting adalah teman-teman harus memiliki tujuan investasi yang jelas, dan setiap orang, setiap teman-teman bisa berbeda-beda, dan ukur profil risikonya dengan sangat baik, dan jalankan itu dengan sabar, tidak serakah, dengan mental yang kuat terhadap godaan-godaan jangka pendek. Karena godaan itu kan ada. Misalnya begini, wah investasi saya udah lumayan bagus nih, ada yang mau beli, lumayan saya bisa buat beli handphone, buat beli gadget mahal kesampaian. Tapi itulah tujuan jangka pendek. Kalau Anda tujuan jangka panjangnya adalah ingin memperoleh kekayaan ataupun uang ya, maksud saya yang luar biasa besar tertentu, maka akan jadi terganggu karena ada godaan-godaan jangka pendek tersebut. Jadi artinya tujuan jangka panjang Anda tidak akan tercapai. Kurang lebih demikian teman-teman investasi, teman-teman Omfin. Harapannya adalah teman-teman bisa menyerap ini dengan sangat bagus, karena filosofi investasi itu hal yang terpenting, yang paling dasar, yang harus teman-teman dan kita semua kuasai terlebih dahulu. Investasi bukan perkara dia pintar atau berilmu tinggi. Investasi itu adalah perkara bagaimana kita menyiapkan mental yang sangat kuat dan konsisten, sabar, tidak serakah. Jadi banyak pengalaman juga Omfin selama 25 tahun lebih dalam investasi. Orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi juga belum tentu dia sukses dalam melakukan investasi. Tetapi orang-orang yang tidak berpendidikan sekalipun, maksudnya adalah pendidikan formal ya, belum tentu dia tidak sukses. Bahkan ada beberapa yang sangat sukses. Jadi faktor utama yang tadi dalam filosofi investasi kita bahas, itu yang penting adalah persiapan mental yang sangat baik. Kalau knowledge ataupun ilmu itu mungkin tidak terlalu besar, tidak perlu harus kita sangat tinggi sekali ya. Karena apa? Investasi pada prinsipnya adalah kita mengelola emosi diri kita sendiri. Siapa yang berhasil itu, maka dia akan berpeluang besar untuk sukses investasi. Poin penting sekaligus menjadi penutup dari Omfin buat teman-teman semuanya dari cerita tadi adalah sebagai berikut, teman-teman. Jangan lupa tentukan tujuan jangka panjang dari investasi. Karena dari tujuan jangka panjang itu teman-teman nanti akan lebih tahan terhadap godaan fluktuasi jangka pendek ataupun kebutuhan jangka pendek. Kenapa bisa demikian? Karena teman-teman selalu melihat saya memiliki tujuan jangka panjang yang harus saya capai. Itulah pentingnya kita menentukan tujuan. Di samping itu, dengan menentukan tujuan investasi, kita juga bisa menentukan tujuan keuangan yang ingin dicapai, ya, berapa dan kapan, jangka waktunya, ya. Kemudian profil resikonya, seberapa besar saya bisa menanggung resiko. Kemudian juga berkaitan dengan pilihan-pilihan produk investasi yang tepat untuk mendukung dari tujuan investasi yang sudah teman-teman susun, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan itu. Intinya dengan menentukan tujuan investasi, maka teman-teman itu akan lebih stabil ya, akan lebih kuat sebenarnya, karena menjadi visioner ya, ke depan melihatnya bukan hanya pada gerakan-gerakan temporer jangka pendek. Nah,
Hal yang terpenting lainnya yang menurut Om Vin sangat penting ya buat teman-teman, ayolah segera lakukan investasi dari sekarang. Karena investasi itu tentu saja adalah sangat baik buat teman-teman sendiri. Dan tadi udah Om Vin berulang-ulang katakan dan sampaikan, ini akan menjadi pengelolaan risiko ketidakpastian di masa yang akan datang. Dan lebih siap tentu saja teman-teman akan jauh lebih baik daripada tidak siap sama sekali. Nah, kurang lebih itu teman-teman investasi. Apabila ada kritik, ada saran, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan ya yang menggelitik dan mungkin ada di benak teman-teman semuanya, silahkan isi di kolom komentar yang Om Vin. Atau begini, atau kalau ada teman-teman atau ada yang berkeinginan untuk Om Vin datangkan, wawancarai, interview di studio ini narasumber berkaitan dengan investasi, silahkan sampaikan saja. Nanti Om Vin akan melihat kemungkinan bisa kita undang ke studio ini untuk bisa kita wawancarai untuk menambah ilmu tentang investasi buat kita. Demikian dari Om Vin, terus invest. Secure the future. Start invest. It's time.